UX designer itu jangan asal tebak. Jadi mulai harus pakai critical thinking. Kayak kenapa user nggak ngeklik gitu kan. Kayak misalkan gue pernah nemu nih ya UX designer yang udah kerja keras buat redesign aplikasi. Ya, dia kayak yakin banget kalau desain barunya itu bakal bikin engagementnya itu naik, ya kan? Mungkin dengan segala macam jurus-jurusnya, segala macam tekniknya, dia pede banget pada waktu itu mengatakan bahwa ini engagementnya pasti naik, ya kan? Nah, dia bikinlah waktu itu CTA-nya kayak lebih eye-catching, layoutnya mungkin kalau nggak salah waktu itu clean ya, terus navigasinya lebih intuitif, dia bilangnya kayak gitu, ya kan? Clean, navigasi intuitif, UX-nya udah bagus, dia bilangnya kayak gitu. Tapi habis itu kan dirilis ya kan. Setelah seminggu hasilnya tuh zong, kayak bounce rate-nya itu kayak naik, terus conversion rate-nya malah turun. User tetap bingung ya kan, indikator bahwa itu user tetap kebingungan harus ngapain di aplikasinya ya kan. Nah, dia juga cerita tuh waktu itu juga bosnya pun kayak mulai kayak curiga nih ya kan. Ini kita udah revisi berkali-kali tapi kenapa tetap nggak works ya? Nah, itu kan pertanyaan-pertanyaan yang menakutkan gitu ya sebagai untuk kita sebagai UX designer gitu kan, yang kayak bikin panik kita ya, kayak ujung-ujungnya kayak kita disuruh buru-buru revisi lagi, mungkin kayak ganti warna tombol ya kan, terus ukuran fontnya kita ubah juga, terus habis itu kayak mungkin bisa jadi kayak kita tambah icon biar lebih jelas ya, karena meskipun itu udah kita lakuin semua bisa jadi tuh kayak hasilnya tuh tetap sama ya kan. Nah, jadi kita UX designer itu kadang memang bisa dibilang tuh terjebak dengan asumsi asumsi kita ya kan. Nah, asumsi inilah kadang-kadang bikin kita ujung-ujungnya frustasi, kayak mulai bingung harus ngapain, tanya sana sini gitu ya, dan hasilnya tetap nggak works ya kan. Intinya kayak oh, ini gue udah coba semua, desainnya udah paling benar ya kan, kenapa usernya masih bingung. Nah, itu tetap aja meskipun dia panik tetap merasa bahwa dia selalu benar pas ngedesain ya kan. Nah, waktu itu gue bilangin nih, yakin lo udah paham nih akar masalahnya, atau lu cuma kayak nebak-nebak gitu kan, karena gue curiga pada waktu itu dia cerita kayak gitu tuh jangan-jangan kayak dia bahkan nggak tahu permasalahan yang sebenarnya terjadi itu seperti apa, main desain aja gitu kan. Nah, disitulah kayak dia kayak tertampar gitu kan, dan sadar bahwa selama ini kayaknya dia tuh cuma fokus baca brief sedikit gitu ya, terus langsung ke visual sama layout, dan terus kayak tweak kecil-kecil mungkin gitu ya, kayak cari ide-ide, langsung cari referensi. Nah, padahal akar masalahnya itu dalam dan dia belum deep dive di area itu ya kan. Nah, inilah kalau menurut gua kayak semacam advice ya buat teman-teman semua, bahwa yuk pakailah critical thinking ya. Dari situ kita tuh bisa kayak apa ya, nggak cuman apa main feeling pas ngedesain, tapi mulai pakai cara berpikir yang kritis di UX, karena orang-orang UX itu memang harus kritis ya kan. Nah, biasanya ini nih